Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial order 1 dengan pemisahan peubah. Nah, pertama saya akan membahas tentang persamaan diferensial biasa. Misalkan Y adalah fungsi dari satu variabel, atau Y sama dengan F fungsi X. Saya akan memberikan contoh di sini. Ada Y, turunan kedua dari Y dipangkatkan 3 ditambah 6X sama dengan Y aksen atau turunan Y yang pertama pangkat 3, terus dy per dx dikurang 3y per x sama dengan y kuadrat, dan d turunan kedua y per dx kuadrat sama dengan x min y per x ditambah y. Nah, yang pertama ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 2. Mengapa dikatakan orde 2? Karena turunan yang paling tertinggi di sini adalah turunan kedua. Nah, yang kedua ini adalah orde 1. Mengapa? Karena turunan yang paling tinggi di sini adalah turunan pertama. Dan yang ketiga ini adalah orde 2. Mengapa? Karena di sini turunan yang paling tinggi atau turunan tertingginya adalah turunan kedua. Nah, dari ketiga contoh ini, tiga-tiganya merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, teman sudah tahu kan persamaan diferensial biasa? Sekarang saya akan masuk ke persamaan diferensial biasa orde 1 dengan solusi pemisahan variabel. Sebelum masuk ke persamaan diferensial biasa orde 1, kita perlu diketahui bahwa persamaan diferensial linear, di mana bentuknya secara matematis dituliskan seperti ini. Jadi ada suatu fungsi terhadap x dikali turunan ke n daripada y terhadap x turunan ke n ditambah suatu fungsi terhadap x dikali turunan ke n dikurang 1 dari y per dx pangkat n dikurang 1 sampai turunan pertama dari y terhadap x. Nah, ditambah y sama dengan di sini adalah fungsi x. Nah, perlu diperhatikan bahwa jika yang sebelah kanannya ini atau fungsi x ini sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa persamaan diferensial ini adalah homogen. Sebagai contoh, agar dapat membedakan mana yang homogen dan tak homogen, linear dan tak linear. Nah, yang pertama di sini x dikali turunan kedua dari y terhadap x ditambah 2 dikali dy per dx dikurang 3 dikali x per y sama dengan tan x. Yang kedua y turunan kedua dari y terhadap x dikurang x turunan pertama y terhadap x dipangkatkan 3 dikurang x kuadrat dikali y sama dengan 0. Nah, ya, dari persamaan yang pertama bahwa di sini adalah linear. Nah, mengapa dikatakan linear? Karena tidak ada pangkat. Nah, seperti ini.
turunan Y ke N, turunan ke N dari Y terhadap X nih hanya pangkat 1. Dan ini pula pangkat 1. Ini juga pangkat 1 dan ini juga pangkat 1. Sehingga pada persamaan ini juga tidak ada yang dipangkatkan sehingga disebut persamaan diferensial linier. Dan order 2, mengapa order 2? Karena pangkat yang tertinggi pada persamaan ini adalah turunan yang kedua, bukan pangkat, maaf. Turunan tertinggi adalah turunan kedua dan disebut tak homogen. Mengapa? Karena sebelah kanannya ini tidak nol karena dia bernilai tan X sehingga tidak nol dan disebut tak homogen. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini Y dikali turunan kedua dari Y terhadap X dikurang X, turunan Y terhadap X dipangkatkan 3 min X kuadrat dikali Y sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini tidak linier karena pada turunan pertamanya dipangkatkan 3. Nah, kemudian maksudnya order 2. Mengapa order 2? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa turunan tertinggi dari persamaan ini adalah turunan kedua. Dan pada persamaan ini adalah persamaan yang homogen karena hasil atau sebelah kanannya ini bernilai. Teman-teman, kita masuk ke persamaan diferensial order 1. Persamaan diferensial memang ada beberapa, namun di sini saya akan jelaskan pada order 1. Nah, kita mau mencari persamaan diferensial order 1. Bagaimana sih solusinya dan seperti apa sih? Nah, seperti itu. Baiklah, misalkan di sini ada dy per dx sama dengan fungsi x, y atau suatu fungsi x, y dikali dx ditambah suatu fungsi x, y dikali dy sama dengan ini adalah persamaan diferensial order 1 dan ini pun disebut persamaan diferensial order 1. Tapi dalam bentuk dy yang ini nih, dalam bentuk dy per dx-nya sudah dikali ke kanan. Jadi bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan menggunakan solusi pemisah variabel. Bentuknya seperti ini, misalkan bentuknya seperti ini kan. F1x dikali G1y dikalikan dx ditambah F2x dikali G2y dikali dy sama dengan 0. Nah, di sini saya mengapa dapat bentuk seperti ini? Karena di sini saya kalikan semuanya ini, saya kalikan dengan F2x dan G2y. Saya kalikan dengan F2x dan G1y. Sehingga jika di sini dikalikan, maka G1y-nya G1y-nya hilang dan di sini F2-nya yang hilang, maka dapatlah bentuk seperti ini. Kemudian setelah ada ini, untuk menghilangkan dx dan dy-nya, maka dapat kita integralkan. Ini dan ini juga kita integralkan. Nah, langsung aja masuk ke contoh soal. Misalnya ada 2x ditambah x y kuadrat dikali dx ditambah y ditambah x kuadrat y dikali dy sama dengan 0. Nah, ini karena di dalamnya x di sini ada x dan di sini ada x, maka x dapat kita keluarkan dan di sini juga y-nya ada, di sini juga ada, maka y-nya dapat kita keluarkan sehingga dapatlah seperti ini.
Y 2 ditambah Y dikali 2 ditambah Y kuadrat kali DX ditambah Y dikali 1 ditambah X kuadrat dikali DY sama dengan 0. Nah, untuk dapat seperti ini saya kalikan dengan 2 ditambah Y dan 1 ditambah X kuadrat sehingga dapatlah hasil seperti ini. Nah, kemudian setelah itu untuk menghilangkan dx dan dy-nya maka kita integralkan. Dapatlah seperti hasilnya seperti ini. 2s setengah ln 1 ditambah x kuadrat ditambah setengah ln 2 ditambah y kuadrat sama dengan c. Nah, teman-teman, ini cara pengerjaan integral tidak dapat saya jelaskan lagi. Teman-teman bisa cari sendiri. Nah, saya langsung saja dengan hasilnya di sini. Kemudian tadi kan ln-nya itu karena di sisi kanan dan sisi kiri itu ada ln, maka ln dapat dikeluarkan seperti ini sehingga di dalamnya yang kita kalikan. Nah, jadi 1 setengah ln 1 ditambah x kuadrat dikali 2 ditambah y kuadrat sama dengan c. Nah, setengah ini dapat kita pindahkan ke sisi sebelah kanan sehingga jadi ln dari persamaan ini sama dengan 2c. C ini adalah konstanta. Jadi jika konstanta itu kan adalah angka, jadi angka dikalikan angka itu akan menghasilkan sebuah angka. Sehingga saya tulis saja di sini, dapat saya tulis di sini adalah C saja karena dia berbentuk dia adalah konstanta. Jadi hasilnya adalah 1 ditambah x kuadrat dikali 2 ditambah y kuadrat sama dengan konstanta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.